Biasanya di Realme ini ada kayak grafir segitiga di tengah. Yang kedua ini SIM 2 dan yang terakhir ini adalah slot kartu SD. Di kamera ini ada 4 kamera. Yang pertama itu sebagai... Halo teman-teman, kembali lagi bersama BTS Gadget di sini dengan saya Tori Bijaksana. Hari ini kita mau unboxing Realme C15 yang sekarang sudah ada di depan kita. Kebetulan ini dapat yang RAM 364 dengan warna biru. Ini Realme C15 dengan body yang seperti ini. Hari ini kita khusus spesial untuk C15. Kita unboxing dulu isinya apa aja. Sebelum kita buka, kita tengok dulu. Ini diproduksi di Indonesia. Nama PT-nya PT Selalu Bahagia Bersama. Alamatnya di Kota Tangerang. Baik, langsung saja. Tidak usah lama-lama, kita buka. Kita buka satu persatu. Tidak ada yang spesial untuk yang Realme C15 ini, hanya yang pasti di belakangnya ini ada kapasitas 6000 mAh masih baterai, kemudian layarnya 6,5 inch atau 6,5 inch mini drop, terus layarnya 6,5 tadi, kameranya 13 megapiksel, quad kamera sudah AI dan 18 watt quick charge. Kita lihat saja nanti di dalamnya seperti apa aja. Oke, C15. Oke, kita buka satu persatu. Hai, welcome to Realme family. Kita taruh di sini. Di dalamnya mungkin seperti yang biasa kita dapatkan. Ini ada injektor dengan beberapa kartu garansi dan panduan pemakaian. Oke, ini unit. Aduh. Nah, unitnya ini enak ya, ada tempat gagangnya di sini. Kita taruh dulu unitnya, kita tengok di dalamnya selain ada charger ada apa lagi. USB-nya masih micro USB ya. Suka salah kalau ngomong emang. SIM slot dibilang kartu SD, kabel USB dibilang micro SD. Aduh. Oke, kita taruh di sini. Terus kepala casnya ini cukup besar sekali. Kalau di informasinya kan bisa quick charge sampai 18 watt. Kita dapat kabel USB yang tipe micro USB. Terus kita dapat kepala cas. Selebihnya tidak ada selainnya. Kalau untuk desain boxnya saya bagus nih. Enggak, kan jarang yang ngomongin box kan. Ya penting nggak penting, tapi jadi ini ada tatakannya. Kayak di sini. Terus kabel USB-nya nanti di sini dan seterusnya lah. Oke, ya sudah, kita simpan dan langsung ke handphonenya. Simpan dulu barangnya. Oke, karena kita sudah buka box, kita sudah buka kotaknya, kardusnya. Jadi kita lanjut ke handphonenya. Ini masih dibalut plastik dengan lem di bawahnya. Kletek. Dan ini baterainya tidak bisa dilepas ya. Baterai tempel 6000 mAh. Saya suka grogi kalau pegang handphone baru kayak gini unboxing ini ya, karena kayak sayang gitu kan. Oke, sebelum kita nyalakan, kita lihat bodinya dulu ya. Dari depan ini kan layarnya 6,5 in dengan mini drop tadi yang sudah disampaikan. Terus di sebelah kanannya ada tombol power, ini tombol volume naik ke atas dan ke bawah. Lalu di sebelah kiri ada tempat slot SIM-nya. Ada sampai 3 slot. Yang pertama untuk SIM 1, SIM 2, terus yang ketiga untuk kartu memori eksternal yang bisa sampai ke 256 GB. Di bagian bawah ini ada speaker, terus ada stick audio, terus satu lagi ada USB tipe micro USB. Belum Type C ya. Terus di atas
kamera, speakernya. Nanti kita coba saja bagaimana kualitas suaranya. Terus yang ini meskipun masuk HP entry level tapi sudah disematkan dengan fingerprint di belakang sini di dekat kameranya. Ya sejauh apa nanti kita coba sama-sama, dan ada sedikit lampu flashnya di sini. Ya namanya lampu flash juga tetap sedikit. Masa lampu flash banyak-banyak kan juga nggak mungkin. Terus selain itu ini masih plastik. Kalau warnanya ini kan biru. Bahkan kalau misalkan dari beratnya ini kayak imbang-imbangan dengan yang kemarin. Oke, lanjut kita ngomongin desainnya. Desainnya di Realme ini ada kayak grafir segitiga di tengah-tengah dan tidak di terlalu tengah juga sih. Di sebelah bawah agak ke atas setelah tulisan Realme. Ini jadi salah satu brand yang sering nunjukin merek HP-nya. Kalau di HP-HP lainnya kan jarang. Oke, kalau melansir dari laman resminya realme.com ini disebutkan kalau desain dari Realme C15 ini terinspirasi dari burung camar yang terbang di lautan. Seakan kayak ngerasakan genggaman dari sentuhan alam gitu kan. Ya gitulah, terserah dengan vendor mau bikin itu. Oke, kita lanjut ya. Layaknya HP pada umumnya sebetulnya ini ada di sini lekukan-lekukannya, terus kayak ada tonjolannya. Kalau dipegang ini nyaman-nyaman saja. Oke teman-teman, tadi kan kita baru sekedar ngomongin slot kartunya ada tiga, tapi kita belum buka. Sudah, kita buka dulu ya. Ini yang satu, yang paling depan ini SIM 1, yang kedua ini SIM 2, dan yang terakhir ini adalah slot kartu SD. Di kamera ini ada 4 kamera. Yang pertama itu sebagai kamera utamanya 13 megapiksel. Terus kamera keduanya adalah kamera black and white 2 megapiksel, kemudian kamera retro 2 megapiksel, dan satu lagi ultra wide. Nah, masing-masing nanti ada beberapa fasilitas yang bisa buat slow mo juga, buat super naik juga. Dan untuk kelengkapannya sendiri Realme C15 ini dilengkapi dengan head unitnya ada kepala charge, kemudian SIM injector, micro USB, kartu garansi, dan kartu petunjuk sebagaimana HP-HP yang lainnya. Kita lanjut lagi ya ke jeruannya. Kita nyalakan dulu Realme-nya seperti apa. Kita setting dulu. Untuk prosesornya sendiri, si Realme C15 ini menggunakan prosesor Helio G35. Itu si MediaTek. Kalau Helio kan MediaTek Helio G35. Itu termasuk salah satu prosesor gaming. Tapi layarnya ini kan Full HD. Ini terus 6,5 in. Rasionya sekitar 88,7%. Jadi lumayan lah untuk sekelas HP entry level, tapi kita sudah dapat full screen mini drop. Nah, dilansir dari laman resminya juga, si Realme C15 ini tahan percikan air, tapi mungkin di lain waktu di reviewnya, karena hari ini kan kita cuma unboxing. Core Antutunya meskipun di laman resminya juga sudah disebutkan, tapi kita tidak ada salahnya mengetes sendiri Antutunya ini dapatnya berapa. Kita lakukan pengujian Antutunya. Ini kalau misalkan dari pengujian Antutu 3D Matte Bench versi 8, gambarnya emang agak patah-patah, tapi nanti kita lihat hasilnya sejauh mana dan seperti apa. Ya, kita nanti lihat saja skor Antutunya yang ini Realme C15 ini nanti dapatnya berapa. Untuk varian warnanya dari Realme C15 ini ada 2. Yang pertama itu biru ini, yang satunya lagi agak abu-abu gitu sih. Meskipun kalau di laman resminya itu ada 4 warna, tapi hanya ada 2 ya, kan heran juga, nggak tahu kenapa. Dan sebagai informasi tambahan buat teman-teman yang mau istilahnya kalau misalkan nanti tertarik dengan C15 ini sebagai daily drivernya, tenang saja karena handphone ini sudah mengalami 200.000 kali tes tombol power. Jadi ini dicetak sampai 200.000 kali, terus 100.000 kali tes tombol volume, ini naik ke bawah sampai ke atas itu sampai 100.000 kali, berarti masing-masing 200.000 loh ya. Sangat keren dong. Terus ini kita sambil nunggu Antutu ya. Terus 56.000 kali tes jatuh dari 10 cm. 10 cm berarti kurang lebih segini lah, atau lebih. Gini 10 cm ya, segini, sejangkauan ini.
Jadi ini kalau misalkan jatuh dari kantong ya tidak jadi jaminan untuk teman-teman. Ya paling rusak kali ya. Kalau nggak rusak ya nanti beli yang baru lagi kan, Sultan mah bebas. Yang keempat, ini juga sudah dicabut colok sama USB-nya 10.000 kali. Kalau cabut sampai 10.000 kali aman. Terus 10.000 kali juga untuk tes cabut headphone di sini. Headphone atau jack audio lah, apa itulah namanya. Colok. Cuman ini kita kan nggak bawa headphone-nya. Yang terakhir ada 10.000 kali tes stabilitas konektor. Oh, mungkin tes stabilitas konektor itu semacam kalau misalkan kita pakai USB untuk transfer data sampai 10.000 kali itu. Berarti sampai di sini. Berarti total ini sudah keluar pengujian 20.000 kali dong. Terus ngomong-ngomong kalau ini sampai 100.000 kali, saya kira teman-teman sampai 3 tahun pun nggak sampai deh nyalain 100.000 kali. Berarti kan nyalainnya 50.000 kali sampai 100.000 kali. Ngapain ngetes sampai 100.000 kali? Aneh-aneh aja kau. Enggak kan? Ya enggak lah. Nah terus yang perlu saya informasikan lagi, ini kan sudah fast unlock. Fast unlocknya juga lumayan bagus lah. Cepet juga kok. Untuk sekelas handphone yang entry level gini. Fingerprintnya kita coba. Terus sekarang itu yang bedain HP mahal sama HP murah apa ya? Kualitas, oh iya kualitas. Benar, kualitas penggunaan bahan material yang digunakan ya. Sama mungkin beberapa di jeruan-jeruan itu sih. Skor Antutunya belum keluar nih di sini. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Sebentar lagi kita dapat skor Antutu yang benchmark versi 843. Nah, ini perlu saya sampaikan. Kemarin kan saya pikir nge-share file kan hanya lewat Realme Share dan semacamnya. Ternyata ada yang lebih gampang daripada Realme Share. Ini ada aplikasi namanya Files. Nggak tahu ini kalau di merek HP lainnya bisa atau enggak, terintegrasi atau enggak, nggak ngerti. Share file, foto, video pakai Files. Nah, yang aku mau kritik sedikit sih untuk soal tampilan awal di Realme ini. Realme dan mungkin beberapa HP sejenis lainnya ya. Jadi aplikasi bawaannya itu kadang-kadang kebanyakan nggak sesuai dengan kebutuhanku terutama. Kalau itu masuk kebutuhan teman-teman ya nggak apa-apa sih. Dapat skor Antutunya ini menurutku seperti yang saya tebak tadi sekitar 90 sampai 100 ribuan, dan ternyata Realme C15 dapat skornya 110 ribuan. Dikalahkan 2% pengguna, berarti ada beberapa yang lebih dari itu. Ya mantap lah untuk sekelas HP 2 jutaan. Dengan layar 6,5 in, kamera selfie-nya 8 megapiksel, kamera utamanya 13,2 megapiksel dan baterai 6000. Ini jadi sangat membantu buat teman-teman kalau misalkan memang butuh untuk hal-hal yang tidak begitu urgen lah, untuk keseharian ya cukup untuk bisa dipakai sebagai anak sekolah. Atau bahkan misalkan kamu mau pakai ini buat game juga sudah cukup karena kan baterainya 6000. Baik teman-teman, jadi seperti itu unboxing kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Untuk unboxingnya sekian dulu. Jadi kesimpulannya ya teman-teman bisa melihat sendiri seperti yang kita sampaikan dari awal. Untuk C15 ini, untuk fitur-fitur lainnya yang paling saya suka adalah salah satunya pemindahan filenya itu lebih cepat. Ada beberapa pilihan sih. Biasanya kan kita pakai yang kalau kemarin kita bahasnya Realme Share. Ini kita bisa pakai aplikasi Files. Jadi nanti teman-teman bisa langsung, saya nggak tahu apakah ada di vendor lainnya atau di merek lainnya, tapi kalau di Realme ini bisa dipakai. Sama itu sih, aplikasi bawaannya kadang-kadang kebanyakan. Itu aja. Yang lainnya saya suka dengan desainnya. Terus layarnya memang sekarang kebanyakan layar sekitar 6 inch ke atas lah. Dan ya mungkin udah terbiasa dengan layar begini. Sedikit naik ke atas lagi udah masuk ke tablet. Dan untuk voice unlocknya juga bagus. Untuk kameranya hasilnya seperti ini.
Ya kalau lihat kualitas video dari Realme ya seperti ini. Kalau ini untuk terutama Realme yang C15 ya. Kalau misalkan ini pakai suara langsung dari rekaman mic handphonenya, videonya kayak gini di dalam ruangan terutama ini dengan dibantu lighting. Ya dibantu lighting. Karena kalau udah dibantu lighting memang pasti gelap banget. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Klik subscribe dan klik like, dan lupa tinggalkan komentar agar channel ini tetap berkembang. Sampai jumpa.